Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinosari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita jawab pertanyaan yang lalu. Brosurnya saya rasa nggak ada pertanyaan kan? Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Nah, mungkin karek ngapal gitu kok. Iya. Pertama tentang judul, Ustaz, Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin. Apa yang dimaksud dengan Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ini, Ustaz? Tarikh itu sejarah. Ya. Khulafaur Rasyidin itu khulafa yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin khulafah. Khilafah pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin itu termasuk itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Khulafaur Rasyidin. Nah, ini sedang yang dibicarakan itu tentang Umar bin Khattab. Apalagi? Berikutnya di halaman 5, saya baca artinya. Kemudian kepemimpinan berpindah ke tangan Al-Musanna bin Harisah atas dasar wasiat dari Abu Ubaid pula. Sebelumnya, Daumah istri Abu Ubaid bermimpi dalam tidurnya melihat peristiwa sama dengan yang terjadi itu. Setelah pasukan muslimin melihat kenyataan tersebut, mereka melemah. Padahal hampir saja mereka memperoleh kemenangan dari pasukan Persia seandainya mereka bisa bersabar. Tetapi mereka menjadi lemah dan hilang kekuatan mereka. Pasukan muslimin lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran. Sementara tentara Persia dengan leluasa mengejar dan membunuh. Dengan leluasa mengejar dan membunuh mereka dari belakang, sehingga banyak sekali pasukan muslimin yang terbunuh. Barisan tentara Islam telah kacau balau. Mereka berlari menuju jembatan dan akhirnya jembatan itu pun runtuh. Maka pasukan muslimin benar-benar menjadi tidak berdaya. Mereka dikejar oleh tentara Persia sehingga banyak pasukan muslimin yang terbunuh dan sebagian lagi hanyut tenggelam di sungai Eufrat, kira-kira sebanyak 4.000 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan pada kalimat, hampir saja pasukan muslimin memperoleh kemenangan dari pasukan Persia andai mereka bersabar. Tetapi mereka kemudian hilang kekuatan dan lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran. Pertanyaan 1. Apa yang menyebabkan pasukan muslimin tidak bersabar dalam peperangan tersebut? Kedua, sikap tentara muslimin yang lari meninggalkan pertempuran apakah tidak bertentangan dengan Quran surat Al-Anfal ayat 16, Ustaz? Kamu baca ayat 16 apa? Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbela untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Apa yang ditanyakan? Ya, nah itu lari tadi karena merasa
terdesak oleh musuh kalah. Ya, dia merasa kalah. Banyak yang meninggal, lari bukan sebagai pengecut, bukan. Ya, memang lari, tunggang langgang tadi kalah. Ini sudah dia memperhitungkan kalah, jumlahnya tentara banyak yang meninggal, terus yang tentara musuh makin kuat. Ya, mesti kan melarikan diri. Ya, memang itu ada suatu kesalahan, mengapa tidak sabar. Ya, sedang sabar itu perintah Allah. Tapi karena sudah didesak ketakutan begitu, maka Khalifah Umar pun kan tidak menyalahkan mereka. Mengetahui kondisinya, Khalifah Umar tidak menyalahkan mereka. Ya, setelah laporan kepada, coba dibaca tadi laporan ya, tentang ini kepada Khalifah Umar, kita kekalahan itu, beliau tidak menyalahkan. Bisa membayangkan kondisinya. Halaman 7 itu coba. Halaman 6 masuk ke halaman 7. Wadaba bil khabari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini ila Umar bin al-Khattabi. Fawajadahu 'ala al-minbari. Faqala lahu Umar, "Ma wara'aka ya Abdullah bin Zaid?" Faqala, "Atakal khabarul yakinu ya Amiral Mu'minin." Summa sa'ida ilaihil minbara fa akhbarahul khabara sirran. Wa yuqalu kana awwala man qadima bi khabarin nasi Abdullah ibn Zaid ibn Husainil Khutami. Fallahu a'lam. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini berangkat ke Madinah untuk melaporkan kekalahan pasukan muslimin kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sampai di Madinah, ia mendapati Khalifah Umar pada waktu itu sedang berada di atas mimbar. Maka Khalifah Umar segera bertanya kepadanya, "Ada berita apa yang kamu bawa, wahai Abdullah bin Zaid?" Dia berkata, "Telah datang kepada engkau berita yang sungguh terjadi, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Abdullah bin Zaid naik ke mimbar dan membisikkan pada Khalifah Umar tentang berita kekalahan tentara kaum muslimin. Namun ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali membawa berita itu adalah Abdullah bin Yazid bin Al-Husain Al-Hutami. Wallahu a'lam. Ya, terus berikutnya dibaca sekali. Qala Sayfu banu Umar wa kanat hadhihi al-waq'atu fi Sya'ban min sanati 13 ba'dal Yarmuki bi 40 yawman. Fallahu a'lam. Wa taraja'al muslimuna ba'duhum ila ba'din wa kana minhum man farra ila al-Madinati. Falam yu'annib Umarun nasa bal qala ana fi'ukum wa ashghalallahu al-majusa bi amri mulkihim. Wa dzalika anna ahlal madaini adau ala Rustama fakhala'uhu summa wallauhu wa adafu ilaihil fayruzan wa ikhtalafu ala firqataini faraqibal fursu ilal madaini walahiqahumul Musanna bin Harisata fi nafarin minal muslimina fa'aradahu amirani min umaraihim fi jaisihim wa asarahuma wa asara ma'ahuma basyaron kasiron fa daraba a'naqahum summa arsalal Musanna ila man bil Iraqi min umara'il muslimina yastamidduhum fa ba'asu ilaihil amdada wa ba'asa ilaihi Umar bin al-Khattabi bi madadin kasirin fihim Jarir bin Abdillahil Bajaliyu fi qaumihi bajilati bi kamaliha wa ghairuhu min sadatil muslimina hatta kasura jaisuhu. Saif bin Umar berkata, peristiwa perang tersebut terjadi pada bulan Sya'ban tahun 13 Hijriah selang 40 hari setelah perang Yarmouk. Allahu a'lam. Kemudian pasukan muslimin kembali pada kaumnya. Ada pula di antara mereka yang lari ke Madinah. Namun Khalifah Umar tidak mencela mereka. Bahkan beliau berkata, "Aku termasuk golongan kalian." Kemudian Allah menyibukkan orang-orang Majusi dengan urusan kerajaan mereka.
Yang demikian itu karena penduduk Madain menyerang Rustam dan memecatnya. Kemudian mereka mengangkat Al-Fairuzan sebagai raja dan mereka terpecah menjadi dua kubu. Kemudian pasukan Persia kembali ke Madain. Di tengah jalan bertemulah Al-Musanna dalam rombongan pasukan muslimin dengan mereka. Kemudian dua orang dari pemimpin musuh bersama tentaranya melawan pasukan Al-Musanna. Kemudian Al-Musanna berhasil menawan dua orang pimpinan mereka bersama pasukannya. Kemudian mereka dipenggal lehernya. Kemudian Al-Musanna mengiring utusan kepada pimpinan pasukan muslimin yang berada di Irak untuk meminta bantuan pasukan. Kemudian mereka mengirimkan bantuan pasukannya kepada Al-Musanna. Dan Khalifah Umar bin Al-Khattab juga mengirimkan bantuan pasukan yang banyak, yang di dalamnya ada Jarir bin Abdullah Al-Bajali dengan kaumnya Bajilah dan lainnya lagi dari para pemimpin kaum muslimin, sehingga pasukan Al-Musanna menjadi banyak. Ya, silakan. Khalifah Umar sebagai Amirul Mukminin pada saat itu, peristiwa tentara yang mundur dan lari itu pun tidak dicela oleh beliau. Ya, tidak dicela. Kalau itu menyalahi ayat yang saudara tunjukkan tadi, tentu dicela oleh beliau. Dia sebagai Amirul Mukminin peristiwa itu pun tidak mencela tentaranya, ya, karena tahu betul situasinya itu. Apalagi kita yang tahu pun tidak mengait-ngaitkan peristiwa itu dengan ayat tadi tidak pas, ya. Kalau sekiranya itu menyalahi ayat, tentu Khalifah Umar mencela dan mesti memberikan petunjuk-petunjuk yang lain, ya. Jadi suatu pelajaran bahwa tidak sabar itu mengakibatkan, ya, kekalahan. Seperti pada zaman perang Uhud, Rasulullah SAW menempatkan pasukan panah di atas bukit. Ya, Rasulullah sudah berpesan, tentara pasukan panah yang ditempatkan di atas bukit itu jangan turun atau jangan tinggalkan tempat itu, walaupun mungkin melihat dari atas bukit, melihat situasi di bawah apapun yang terjadi. Kalau tidak dikomando Rasulullah untuk turun, jangan turun. Ya, nah, karena itu dipancing oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masih memimpin tentara kafir. Ya, pura-pura kalah, lari dengan meninggalkan bawaannya. Semua ditinggal. Nah, itu akhirnya yang di atas bukit melihat bahwa tentara, bahwa musuh sudah lari tunggang langgang dengan segala apa yang dibawa ditinggalkan. Nah, akhirnya tidak sabar. Diperintah Allah suruh di atas, sebelum dipanggil turun jangan beranjak dari tempat itu. Tapi melihat harta rampasan yang ditinggalkan dan melihat kekalahan, mereka memandang dari atas bukit kan yang di bawah kelihatan semua, tampak kekalahan. Itu mengusik hatinya tidak sabar. Ya, akhirnya buat apa kita bertahan di sini? Wong musuh sudah lari tunggang langgang. Ya, terpancing dia untuk turun. Nah, begitu turun, tempat yang di atas tadi ditempati oleh pasukan yang sudah diatur oleh Khalid bin Walid. Ya, saat itulah masuk Hamzah yang aman Rasulullah terbunuh di atas bukit itu. Karena pada saat itu macam pecah. Ada dua pendapat, yang satu tetap bertahan di sini karena belum dikomando Rasulullah untuk turun. Yang satu berpendapat, kita kan tahu sendiri bahwa suasananya umat Islam sudah, tentara Islam sudah kemenangan, itu musuh sudah lari tunggang langgang. Semuanya ditinggal yang di bawah. Itu kan jadi ghanimah kita. Nah, itu ternyata itu taktik Khalid bin Walid. Itu karena tidak sabar. Ini juga begitu, yang memancing tidak sabar karena apa? Ya, jadi pertolongan Allah sudah dekat, tapi karena tidak sabar, akhirnya kekalahan. Maka penting sekali sabar itu. Ya, isbiru, wasobiru, warobitu, ya itu ya, yang sabar tetap dalam pertahanan.
Coba dibaca atas surat Al-Imran ayat berapa tuh? Isbiru wasobaruk itu watol itu loh. Kita perintahkan untuk sabar. Tapi kondisi itu masih dipimpin langsung oleh Khalifah Umar. Umat pada saat itu peristiwa itu tidak beliau cela. Berarti ya yang begitu tidak termasuk tidak menyalahi aturan agama karena terdesak oleh situasi. Gitu. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, itu. Sabar. Kalau tidak sabar ya tidak beruntung. Tekanannya di sini supaya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Isbiru, ya. Sabarlah kamu, isbiru wasobiru. Nah, kamu kuatkan kesabaranmu. Warobitu, tetap kamu bertahan di garis perbatasan. Ya. Tahan, jangan lari gitu ya. Kalau kamu melaksanakan perintah Allah itu, sabar dan dikuatkan kesabarannya, tetap tangguh dalam menjaga perbatasannya, ya, kamu akan beruntung. Tapi kalau kesabaranmu hilang, ya rugi. Sebetulnya kamu menang karena tidak sabar, jadi kalah. Ya, jadi sunatullah itu berlaku. Ketika perang Uhud tadi juga karena tidak sabar, menyalahi perintah pimpinannya, pada itu Rasulullah suruh bertahan di atas bukit kok turun sebelum dia beritahu sebelum diperintah untuk turun kok turun, ya. Di atas ya melihat, di atas orang yang di bawah kelihatan semua. Tapi mengapa Nabi tidak memanggil? Ya, Nabi strategi perang juga pandai, Nabi. Ya. Sebab kalau kamu lihat kemenangan di atas, ya, tapi yang di bawah belum memerintahkan turun, berarti memang masih perlu dipertahankan. Dan Nabi belum memerintah. Nah, karena tidak sabar, terus turun. Ya, perintah Nabi tadi semacam dilupakan itu aja. Nah, akhirnya ada kekalahan. Maka sabar itu penting. Ya. Dan itu Allah menyertai orang yang sabar.